Pernahkah kau merenung dalam hening malam? Saat langit hitam menyelimuti bumi dan hanya hembusan angin yang menemani. Di tengah keheningan itulah turun sebuah surah yang memisahkan dua jalan manusia. Satu jalan bercahaya, tempat para dermawan melangkah dengan hati bersih, ikhlas memberi tanpa mengharap imbalan. Dan satu lagi gelap, dilalui oleh mereka yang menahan hartanya, merasa cukup, lalu mendustakan kebenaran. Surah itu bernama Al-Lail, yang berarti malam, surah nomor 92. Diturunkan bukan sekadar sebagai ayat, tapi sebagai peringatan, sebagai kisah, sebagai cermin bagi jiwa, bahwa surah ini turun karena satu tindakan yang dilakukan oleh seorang sahabat mulia, yang mengorbankan hartanya demi membebaskan budak yang disiksa karena keimanan. Siapakah sahabat itu? Dan mengapa langit turun tangan hanya untuk membela satu jiwa yang tertindas? Di video ini, kita akan menyelami kisah turunnya surah Al-Lail. Sebuah kisah antara malam dan siang, antara kikir dan dermawan, antara kesombongan dan ketakwaan. Klik like dan subscribe sebagai dukungan untuk kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Sekarang, mari kita mulai. Malam itu begitu sunyi. Di langit Makkah, bintang-bintang berkelip malu, seolah menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh mata manusia. Di antara bebatuan yang sunyi dan rumah-rumah yang terlelap, seorang budak kulit hitam terbaring lemah. Tubuhnya bersimbah luka, punggungnya menganga, dan suara cambuk masih terngiang di udara. Namanya Bilal bin Rabah. Ia tidak bersalah. Ia tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berkhianat. Satu-satunya kesalahannya hanyalah ia berkata, Ahad, Ahad, Allah yang Esa. Majikannya Umayyah bin Khalaf tak terima. Baginya budak tidak boleh punya keyakinan sendiri. Maka cambuk menjadi bahasa kekuasaan dan batu panas menjadi tempat tidur bagi sang hamba sahaya. Tapi dunia tidak hanya dihuni oleh kegelapan. Dari kejauhan, seorang pria mulia memandang kejadian itu. Matanya berkaca, tapi wajahnya tetap tenang. Ia bukan pemimpin suku, ia bukan bangsawan, tapi hatinya adalah salah satu yang paling jernih di muka bumi. Ia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tidak tahan melihat penderitaan Bilal. Di tengah masyarakat yang mengukur harga diri dari harta dan keturunan, Abu Bakar melihat nilai yang jauh lebih dalam, keimanan. Maka ia pun mendekati Umayyah, lalu berkata, "Berapa harga budak itu?" Umayyah tertawa mengejek. "Kau ingin membelinya, ambillah, tapi dengan harga tinggi, karena aku tahu dia sangat berharga bagimu." Tanpa tawar-menawar, Abu Bakar mengeluarkan sejumlah besar harta. Dan saat tangan Bilal ditarik dari tanah yang membakar punggungnya, saat tubuhnya diangkat dengan susah payah, saat itu pula langit mencatat sebuah tindakan yang akan dikenang sepanjang zaman. Di tempat yang tak terlihat oleh manusia, para malaikat mencatat dengan tinta cahaya. Dan wahyu mulai bergerak dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Demi malam apabila menutupi, dan demi siang apabila terang benderang, itulah awalnya, ketika dua jalan mulai digambarkan oleh Allah. Satu jalan yang dilalui oleh mereka yang memberi, bertakwa, dan percaya pada ganjaran akhirat. Dan satu jalan yang dilalui oleh mereka yang kikir, merasa cukup, dan mendustakan yang benar. Malam telah berlalu, dan fajar menyingsing membawa kehangatan baru di tanah Makkah. Namun di sudut-sudut pasar dan rumah-rumah kaum Quraisy, suara gunjingan mulai terdengar. Mereka memperbincangkan satu nama, Abu Bakar. Betapa bodohnya ia, kata seorang lelaki bertubuh besar, pedagang kaya yang memeluk patung dalam rumahnya. Ia menghamburkan hartanya untuk budak yang tak berguna. Padahal budak itu bisa menghasilkan banyak keuntungan, sahut yang lain. Tapi dia malah membebaskannya tanpa untung sedikit pun. Ucapan-ucapan ini menggambarkan isi hati mereka. Hati yang mengukur nilai manusia dari dinar dan dirham. Hati yang keras karena merasa cukup dengan apa yang mereka miliki di dunia ini. Mereka tak butuh peringatan, tak perlu ganjaran akhirat. Dalam pikir mereka, hidup adalah tentang memberi untuk kembali, bukan memberi karena cinta. Namun mereka tak tahu bahwa langit sedang mencatat. Allah menurunkan ayat berikutnya. Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup,
serta mendustakan pahala terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesulitan. Surah Al-Lail ayat 8 hingga 10. Mereka tak sadar bahwa apa yang mereka miliki hanyalah bayangan yang segera hilang saat matahari tenggelam. Harta yang mereka tumpuk menjadi beban, bahkan lidah yang mencibir kelak akan menjadi saksi. Sementara itu, di rumah yang sederhana, Abu Bakar duduk bersama Bilal. Ia memberikan makanan, minuman, dan mengobati luka-luka di punggungnya. Tak ada publikasi, tak ada sanjungan, bahkan tak ada keinginan agar orang-orang tahu. Abu Bakar berbisik, "Yang kulakukan ini hanya karena mengharap wajah Allah." Dan sekali lagi wahyu turun. Dan tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberi karena mencari keridaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar akan merasa puas. Surah Al-Lail ayat 19-21. Maka terbukalah dua jalan, satu jalan mulia, jalan memberi tanpa pamrih, dan satu jalan sempit, jalan menahan dan mengira bahwa dunia akan selamanya bersamanya. Hari berganti hari, dan langit Makkah tetap menatap manusia-manusia yang sibuk dengan perhitungan mereka. Sebagian sibuk menimbang emas, memoles dagangan, dan menghitung keuntungan. Mereka mengira bahwa yang paling kaya adalah yang paling mulia. Namun, di sudut yang tak dilirik oleh mereka, ada seseorang yang mengumpulkan pahala, bukan dinar. Ia memerdekakan budak yang lain, satu demi satu. Ada perempuan, ada laki-laki, semua disiksa karena mengatakan, "Tuhanku adalah Allah." Itulah Abu Bakar As-Siddiq, lelaki lembut yang hatinya penuh iman. Dalam pandangan Quraisy, tindakannya tak masuk akal. Tapi dalam pandangan Allah, justru inilah tindakan besar yang memanggil turunnya wahyu dari langit ketujuh. Sementara itu, orang-orang kikir dari kalangan Quraisy yang merasa paling cerdas, paling kaya, dan paling aman, terus mengolok Abu Bakar. Salah seorang dari mereka, seorang hartawan bernama Al-Walid bin Mughirah, bahkan berkata, "Apa gunanya harta jika diserahkan pada budak? Aku tidak akan mengeluarkan satu dirham pun, kecuali kalau ada balasannya." Ucapan ini menggambarkan wajah orang-orang yang kikir dan merasa cukup, seperti yang disebut dalam surah Al-Lail. Mereka tidak percaya bahwa pemberian tanpa pamrih bisa membawa seseorang ke surga. Namun Allah membalas ejekan mereka dengan ayat yang menampar keangkuhan itu. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Surah Al-Lail ayat 5-7. Betapa indah jalan itu, jalan kemudahan, bukan karena tidak ada cobaan, tapi karena hatinya lapang, langkahnya ringan, dan amalnya terus tumbuh. Abu Bakar tak tahu bahwa setiap dirham yang ia keluarkan dicatat oleh tangan-tangan malaikat. Setiap budak yang ia bebaskan menjadi saksi di akhirat. Dan setiap tetes keringatnya adalah penyebab turunnya ayat-ayat mulia. Sementara itu, Bilal yang dulu terbaring dalam panas pasir, kini berdiri dengan dada tegak. Ia telah merdeka, tapi yang lebih utama, ia telah dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan kelak, suara sandal Bilal terdengar di surga sebelum banyak sahabat lain, karena hatinya tak pernah ragu untuk bertahan demi kalimat, "Ahad, Ahad." Surah Al-Lail bukan hanya bicara tentang siang dan malam. Ia bicara tentang dua pilihan yang ditetapkan sejak awal kehidupan. Jalan mudah menuju surga dan jalan sulit menuju kebinasaan. Dan kita di masa ini masih termasuk dalam pilihan itu. Di satu sisi, Abu Bakar tetap seperti biasa, tanpa sorotan, tanpa pamrih. Ia terus memberi, terus memaafkan, dan terus bersedekah dalam sunyi. Dalam hatinya tak ada yang lebih indah selain keridaan Allah. Ia tahu, harta bukan untuk disimpan mati, tapi untuk menghidupkan jiwa-jiwa yang tertindas. Ia memberi bukan karena diminta. Ia memberi bukan karena ingin dikenang. Ia memberi karena ia mencintai Allah. Dan balasannya, Allah menjanjikan bahwa kelak ia akan benar-benar merasa puas. Itu bukan janji kecil. Itu adalah janji dari Tuhan semesta alam kepada hambanya yang setia. Malam itu, di rumah yang sederhana, Abu Bakar duduk sendiri. Tak ada yang istimewa. Tapi di langit,
para malaikat mencatat bahwa ada seorang hamba yang telah memilih jalan kemudahan, jalan para pecinta Allah, jalan yang kelak akan menuntunnya ke dalam surga yang tak pernah dia bayangkan indahnya. Sedangkan mereka yang kikir dan merasa cukup, jalan mereka menuju kesulitan, perlahan namun pasti. Waktu terus berputar dan dunia tak menunggu siapapun. Malam dan siang datang silih berganti, membawa kesaksian atas amal kita. Sebesar apa kita memberi, sedalam apa kita bertakwa, dan seikhlas apa hati kita dalam mengejar ridha ilahi. Surah Al-Lail bukan sekadar bacaan, ia adalah peta. Peta menuju dua arah hidup. Satu jalan dipenuhi oleh amal, oleh pengorbanan, oleh doa-doa dalam sunyi, dan ketulusan yang hanya Allah tahu. Jalan ini ditempuh oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, sosok yang memberi tanpa ingin dibalas, yang menolong bukan karena nama, dan yang berkorban hanya demi satu hal, keridaan Allah. Di jalan lain, berdiri mereka yang merasa cukup, yang menahan hartanya, yang tak percaya akan pahala yang dijanjikan. Mereka sibuk menghitung dunia, namun lupa bahwa dunia ini bukan akhir, melainkan awal ujian. Dan kita hari ini ada di tengah dua jalan itu. Kita tak sedang membaca kisah masa lalu, kita sedang melihat cermin kehidupan sendiri. Kita bertanya pada hati, apakah aku termasuk yang memberi demi Allah? Atau aku masih menahan, berharap dunia cukup bagiku? Surah Al-Lail berakhir dengan janji luar biasa. Dan kelak dia benar-benar akan merasa puas. Semoga kita termasuk dalam hamba-hamba yang Allah beri kepuasan yang hakiki. Bukan karena banyaknya dunia, tapi karena cukupnya iman, cukupnya amal, dan cukupnya ridha Allah dalam setiap langkah kita. Jika kisah ini menyentuh hatimu, mari bantu sebarkan cahaya ini. Klik subscribe dan nyalakan lonceng, agar tak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sumber utama kisah ini diambil dari Tafsir Ibnu Katsir, Surah Al-Lail, Asbabun Nuzul oleh Imam Al-Wahidi, Syahih Bukhari dan Muslim, Fadail Abu Bakar. Dan jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu, jalan mana yang ingin kamu pilih hari ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.